Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast kami ini. Aku Joe. Aku Bella. Di episode kali ini kita akan membedah kebijakan besar pemerintah tentang reformasi pupuk dan program perbaikan irigasi yang baru saja ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah untuk mencapai swasembada pangan. Yuk langsung kita mulai. Jadi, pada rapat terbatas kemarin di Istana Merdeka, pemerintah menyampaikan bahwa distribusi pupuk akan disederhanakan. Dulu butuh paraf dari banyak pihak, kini sistemnya lebih cepat agar pupuk bisa langsung ke petani. Iya, dan ini bukan sekadar janji. Petani di beberapa provinsi sudah melaporkan bahwa pupuk mulai sampai dengan lebih lancar dan tidak lagi ada kelangkaan parah. Selain itu, pemerintah juga menargetkan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi seluas 2 juta hektar dengan pendekatan terintegrasi tanpa sekat administratif antar wilayah. Program pendukungnya juga cukup komprehensif. Peningkatan alsintan, optimasi lahan, pelatihan petani. Semua diarahkan agar produksi pangan meningkat dan swasembada bisa tercapai. Salah satu manfaat besar dari reformasi pupuk ini, mengurangi hambatan birokrasi. Petani tidak perlu menunggu izin panjang. Pupuk bisa lebih cepat tersedia. Ini sangat krusial, terutama di musim tanam. Dan dengan irigasi yang lebih baik, produktivitas sawah bisa meningkat. Air untuk irigasi yang stabil selama musim tanam memungkinkan petani memaksimalkan panen. Jika strategi ini berhasil, potensi peningkatan hasil sangat besar. Ditambah dukungan alsintan dan optimasi lahan, petani akan punya alat dan cara yang lebih efisien. Semakin banyak petani yang memanfaatkan teknologi, semakin besar peluang pangan nasional tumbuh. Dan jika Indonesia bisa mendekati swasembada pangan, atau bahkan menjadi lumbung pangan dunia, itu akan kuatkan ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan impor. Tapi tentu tantangan juga banyak. Misalnya, bagaimana memastikan kualitas distribusi pupuk? Apakah akan ada kontrol agar tidak terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan? Betul. Lalu masalah pendanaan dan anggaran. Rehabilitasi irigasi dalam skala besar memerlukan investasi besar. Daerah-daerah terpencil mungkin sulit dijangkau. Koordinasi antar wilayah provinsi atau kabupaten juga bisa menjadi penghambat jika tidak ada sinergi. Tanpa kolaborasi, proyek bisa terhambat di batas administratif. Dan aspek sumber daya manusia. Petani harus siap menggunakan alat baru, memahami manajemen lahan, dan mengikuti pelatihan. Jika tidak, teknologi malah mubazir. Aku berharap bahwa reformasi ini bisa berjalan konsisten dan terukur. Jangan hanya wacana, harus ada pemantauan dan evaluasi reguler agar kebijakan ini benar-benar membawa dampak ke petani. Aku berharap daerah-daerah yang selama ini tertinggal bisa merasakan manfaatnya. Program ini harus inklusif. Semua petani, baik besar maupun kecil, mendapat akses yang adil. Dan semoga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah makin kuat, agar proyek irigasi dan distribusi pupuk bisa berjalan mulus, tanpa hambatan birokrasi. Nah, sekarang kita ingin dengar dari kalian. Di daerahmu, apakah pupuk mudah didapat sekarang? Apakah irigasi cukup memadai? Bagian mana dari reformasi yang menurut kalian paling mendesak? Tinggalkan komentar terbaik kalian di kolom komentar video ini. Kita diskusikan bersama komentar-komentar dari kalian, hal-hal menarik yang perlu kita bahas bersama. Jadi, ringkasan singkatnya, pemerintah sekarang memprioritaskan reformasi pupuk dan pembangunan irigasi sebagai strategi untuk swasembada. Beberapa langkah sudah terlihat, tapi tantangan tetap besar. Semoga kebijakan ini membawa perubahan nyata di lapangan, petani terbantu, dan Indonesia semakin mandiri di sektor pangan. Terima kasih sudah mendengarkan channel podcast kami ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan episode-episode podcast kami berikutnya. Sampai jumpa and mari dorong swasembada bersama. See you again.